Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi perkuliahan kita dalam mata kuliah Sistem Badan Hukum dengan materi PT Bank atau PT Perbankan. Ya, selain itu, OJK harus bersifat akuntabilitas. Tadi kan saya katakan transparan dan akuntabilitas. Artinya di sini OJK harus menyusun RKA, kemudian membuat laporan dan transparansi, kemudian melaporkan kepada pihak yang berwenang dan dipublish dalam media cetak serta media elektronik. Itu di bidang akuntabilitas OJK. Kemudian pembiayaan OJK bersumber dari APBN awalnya pendiriannya dan atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Ada premi pengawasan. Ya, dulu kalau BI tidak ada, tetapi sekarang karena dia lembaga baru jadi ada premi pungutan dari lembaga jasa keuangan yang diawasi, kemudian penetapan besaran pungutan yang dilakukan dengan tertutup dengan tetap memperhatikan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian pembiayaan dari APBN tadi diperlukan pada saat pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai kebutuhan kegiatan OJK secara mandiri. Jadi itu anggaran OJK sumbernya. Tapi sekarang yang perlu saudara ketahui bahwa OJK sudah terlepas atau bebas dari tidak tergantung lagi kepada APBN. Ya, jadi artinya dia sudah lembaga independen, di mana dana yang dia dapatkan dari pungutan atau premi lembaga jasa keuangan yang diawasi. Bisa Anda bayangkan berapa besarnya premi yang bisa terkumpul atau terakumulasi oleh OJK yang berasal dari lembaga jasa keuangan. BPR aja di Indonesia ada 6 ribuan. Bank umum konvensional ada 20 bank, ya, kemudian BPR tadi BPR ya, kemudian lembaga pembiayaan, belum lagi dari UMKM atau LKM, ya, maaf LKM bukan UMKM. Kemudian nanti dari asuransi, dari pasar modal, nah itu dipungut premi. Jadi sekarang ini kalau boleh saya katakan OJK ini adalah lembaga super body yang memiliki dana cukup besar dari premi pungutan, yang itu saya juga tidak tahu apakah secara rutin dia harus diawasi oleh DPR, ya, atau kalau dia lembaga independen berarti dia tidak lagi menjadi bagian dari sumber keuangan negara. Dia sudah independen dan atau kita sebut dia sudah mandiri, tidak lagi dia tergantung pada APBN. Kemudian OJK juga mempunyai protokol kerjasama dalam bidang koordinasi kegiatan. Koordinasi kegiatan itu antara lain OJK dengan BI, OJK dengan LPS, BI dengan LPS, BI dengan OJK. Kemudian termasuk nanti ada Menteri Keuangan di dalamnya, ya. Itu protokol dari koordinasi dan kerjasama OJK. Selanjutnya protokol koordinasi dibentuk satu forum koordinasi stabilitas sistem keuangan yang sekarang sudah dikeluarkan undang-undangnya, ya, dalam Undang-Undang nomor tahun 2016, ya, nomor 9 tahun 2016, nomor 6 tahun 2019 tentang stabilitas sistem keuangan, ya, koordinasi stabilitas sistem keuangan. Nah, forum ini menjaga stabilitas sistem keuangan, kemudian anggota Menteri Keuangan, ya, di dalamnya ada Gubernur BI, tadi Menteri Keuangan, Gubernur BI, kemudian Ketua OJK dan Ketua Dewan Komisioner dari LPS. Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat dan suara terbanyak apabila mufakat tidak tercapai. Nah, ini sekarang lagi sibuk ini koordinasi KSSK, ya. Kenapa? Dia harus menjaga agar ekonomi kita yang sedang rentan ini, ya, yang lagi stuck, tidak sampai terjadi krisis seperti tahun 97-98 yang menimbulkan akhirnya sampai kepada krisis ekonomi. Nah, mudah-mudahan saja lembaga perbankan walaupun banyak kredit macet masih bisa menjaga tingkat kesehatan dari bank tersebut, ya. Karena dulu belum ada Undang-Undang 6 2019,
Undang-Undang 6 2009, tapi sekarang udah ada Undang-Undang 6 2009 yang mengatur di dalam pasal 11 yang diperbarui bahwa dalam kondisi kesulitan, bank bisa meminjam agunan kepada BI sebagai lembaga kebijakan moneter untuk diminta pinjaman uangnya atau dananya dalam rangka waktu 90 hari sudah harus dikembalikan kepada BI. Nah, inilah yang disebut dengan lender of the last resort, artinya sebagai upaya terakhir kalau bank dalam kondisi kesulitan apabila dia diupayakan untuk tidak dilikuidasi oleh LPS. Jadi yang melikuidasi itu OJK berkoordinasi dengan LPS. Nanti yang menerbitkan keputusan adalah OJK, tapi yang menjalankan penyelesaian semuanya termasuk sampai pembayaran dana nasabah itu adalah lembaga pinjaman simpanan nasabah atau LPS. Saya rasa untuk materi perbankan atau PT Bank saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan materi mengenai Bank Indonesia atau Bank Sentral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan apa yang saya paparkan tadi materinya dapat dipahami dan dimengerti. Kita lanjutkan nanti, mungkin ada tutorial dengan by Zoom. Semoga tugas-tugas yang saya berikan dapat dijawab dengan baik dan tidak copy paste dengan teman-temannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.